Bab 844. Sebab akibat. Hilang kesabaran. Mile terdiam. Dia tahu orang yang ada di depannya berasal dari 5 dimensi, bukan tubuh utama, tapi berupa tubuh bayangan atau bayangan. Hilang kesabaran. Pihak lawan tidak hanya ingin menyerang dirinya, tetapi juga wanita bergaun polos. Mile memandang pria itu, "Semangatlah kalian." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria itu memandang Mile dengan dingin, semut dimensi 4. Suara itu jatuh, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Penghinaan. Mata pria itu seperti mata dewa yang bermartabat, menatap semut di tanah. Arogan. Sebenarnya, terhadap alam semesta 5 dimensi, alam semesta 4 dimensi sebenarnya sangat lemah. Di mata para master alam semesta 5 dimensi, alam semesta 4 dimensi adalah sekelompok orang liar yang belum tercerahkan. Namun, mereka juga mengakui, ada makhluk kuat di alam semesta 4 dimensi ini. Seperti wanita bergaun polos. Terhadap wanita bergaun polos, mereka sudah mengalami penderitaan. Mengapa menderita? Karena kecerobohan, karena ketidaktahuan. Dan sekarang, mereka telah membuat perkiraan kasar terhadap kekuatan wanita bergaun polos, dan mereka sekarang percaya diri. Pria melirik ke kanan, di sana merupakan arah wilayah pedang. Sangat disayangkan, mereka kehilangan bidak catur sekte pedang ini. Tanpa sekte pedang sebagai mata-mata, bagi mereka, tetap saja berdampak besar. Tentu saja, kemunculan permaisuri Shuro adalah sesuatu yang tidak mereka duga, jadi mereka secara alami tidak berani pergi mencari permaisuri Shuro, tetapi Mile dan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Pria melirik dingin ke arah Mile pergi di kejauhan, dan segera, dia menghilang sepenuhnya. Di kejauhan, Mile perlahan berjalan menuju kejauhan. Di sebelahnya, Kuen berbisik, mereka pasti ingin melakukan langkah besar. Tidak hanya melawanmu, tapi juga melawan wanita bergaun polos. Mile bertanya, apakah dia dalam bahaya? Kuen berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus bertanya kepada mereka apakah mereka dalam bahaya. Mile berhenti, dia memandang Kuen. Kuen berkata dengan pelan, meskipun Tuan masih hidup, takutnya tidak bisa membunuh dia. Wanita itu terlalu kuat sampai tidak masuk akal. Mile sedikit bingung, lalu mereka masih ingin mencarinya. Kuen tersenyum kecut, karena mereka tidak tahu kekuatan dia yang sebenarnya, atau lebih tepatnya, mereka salah mengira kekuatannya. Bicara sampai di sini, dia berhenti dan berkata, sebenarnya, bahkan aku sendiri juga tidak tahu kekuatan dia yang sebenarnya. Mile mengangguk, ini artinya, dia tidak akan dalam bahaya, akulah yang dalam bahaya. Kuen mengangguk, ya. Mile berkata, aku mengerti. Kuen hendak berbicara, saat ini, pejabat Chen datang, dia berjalan di depan Mile dan tersenyum, teman kecil, pedang yang kamu inginkan. Setelah itu, dia menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Mile. Mile meliriknya, ada 30 pedang di dalam cincin penyimpanan. Semua adalah pedang tingkat tinggi. Hati Mile cukup terkejut, meskipun pedang ini tidak sebagus pedang penakluk jiwa, bisa dikatakan semua adalah pedang tingkat atas di dunia ini, dan sangat membantu dia yang sekarang. Mile menyimpan cincin penyimpanannya, terima kasih. Pejabat Chen berkata sambil tersenyum, ini masalah kecil, jika kamu memiliki kebutuhan, beritahu aku saja. Mile mengangguk, kedepannya mungkin ada banyak hal yang akan merepotkan Yang Mulia nanti. Pejabat Chen berkata, teman kecil jangan segan, sejauh yang aku bisa, aku tidak akan menolak. Setelah berbicara, dia melirik Kuen, dan kemudian berkata, aku tidak akan mengganggu kalian berdua.
Setelah berbicara, dia mundur. Pada saat ini, Quen berkata pelan, apakah kamu ingin menerobos ke alam nasib? Mile mengangguk, tingkatan alamku sekarang belum cukup. Quen menggelengkan kepalanya. Mile sedikit bingung, kenapa? Quen berkata, kamu menerobos tingkatan alam seperti ini, terlalu obsesi untuk mencapai kesuksesan, tergesa-gesa tidak akan tercapai, malah akan membawa hal-hal buruk. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, lalu bagaimana? Quen berpikir sejenak, lalu berkata, ubah caranya. Mile bertanya, dengan cara apa? Quen tertawa, bertarung. Mile sedikit mengernyit, bertarung. Quen mengangguk, pertarungan adalah cara termudah untuk merangsang potensi seseorang, kamu harus bertarung sampai mati. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, lawan siapa? Quen berpikir sejenak, lalu berkata, Master Alam Semesta 5 Dimensi. Mile ragu-ragu, lalu berkata, apakah aku akan dipukul mati? Quen mengangguk, mungkin. Mile. Quen memandang Mile, kamu takut? Mile menggelengkan kepalanya, tidak takut, hanya saja. Quen tiba-tiba berkata, tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berjalan ke kejauhan. Mile ragu-ragu, lalu mengikuti. Dia tahu, Quen tidak akan membiarkan dia mati sia-sia. Setelah beberapa saat, Quen membawa Mile ke langit berbintang, dan di atas kepala mereka ada penghalang 5 dimensi. Kecuali penghalang 5 dimensi, ada juga beberapa mayat yang mengambang. Sebenarnya, Mile ingin mengambil mayat-mayat ini dan memurnikannya menjadi jenazah iblis. Namun, dia sedikit khawatir, bukan tentang bersikap baik, tetapi takut orang-orang ini tidak sepenuhnya mati. Begitu orang-orang ini tidak sepenuhnya mati, pemikirannya untuk memukul mayat orang agak sedikit canggung. Pada saat ini, Quen tiba-tiba berkata, kamu lihat penghalang 5 dimensi itu? Mile melihat penghalang 5 dimensi dan mengangguk, kenapa? Quen berkata dengan pelan, hancurkan. Mile ragu-ragu, serius? Quen mengangguk, serius. Mile berpikir sejenak, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit. Dia tidak bersimpati, langsung menggunakan pedang tanpa batas. Dan tepat saat dia berada di udara, saat ini, sambaran petir hitam tiba-tiba jatuh dari penghalang, kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata, mengenai cahaya pedang. Boom! Dengan suara ledakan, sesosok jatuh dari langit, tak lama kemudian, sosok itu jatuh di samping Quen. Itu adalah Mile. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gelap gulita, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan ada retakan padat di tubuhnya. Pukulan tadi langsung menghancurkan tubuh fisiknya, meski belum sepenuhnya hancur, tapi sudah hampir. Di samping, Quen menatap Mile tanpa ekspresi di wajahnya. Mile menggerakkan sudut mulutnya, Nona Quen, ini. Quen bertanya, bagaimana rasanya? Mile tersenyum pahit, aku merasa lebih baik mati daripada hidup. Pukulan tadi hampir menghancurkan tubuh fisiknya. Tubuh pedang tak terkalahkan ini, ternyata rentan di depan guntur itu. Quen tiba-tiba berkata, kalahkan. Mile memandang Quen, kalahkan guntur itu. Quen mengangguk. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, itu tidak mungkin. Barusan dia tidak menyimpan kekuatannya, tetapi dia langsung terbunuh. Mau bertarung apa lagi? Quen memandang Mile, kamu harus jelas, musuh yang akan kamu hadapi di masa depan akan berkali-kali lipat lebih kuat dari guntur ini. Kamu pergi ke 5 dimensi, itu ditakdirkan untuk menjadi tantangan seumur hidup. Dan sekarang, kamu harus melatih kemampuan untuk menantang. Mile terdiam. Quen berkata lagi, dan juga, kamu bukan tidak bisa mengalahkan guntur itu, tetapi metodemu salah.
Mile sedikit mengernyit, metode. Kuen mengangguk, kamu seharusnya tidak menahan. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, tolong beritahu aku. Kuen berkata, kamu harus belajar menghindari tepinya, mencari celah, dan membunuhnya dengan satu pukulan. Setelah mengatakan itu, dia memandang Mile, intinya, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus mengalahkannya. Setelah hening sejenak, Mile mengangguk, aku akan mencoba. Kuen menggelengkan kepalanya, ini bukan coba, tapi usahakan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, mengerti? Mile mengangguk, lakukan yang terbaik. Kuen berkata, pulihkan luka, lalu lanjutkan. Mile menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan beberapa mata air kehidupan dan mulai menyerapnya. Dia melihat ke atas kepalanya, guntur hitam masih mengambang di udara. Harus dikatakan, guntur hitam ini benar-benar menakutkan. Dari sudut pandangnya, takutnya harus menggunakan kekuatan garis darah, dan juga domain pedang dan 6 karakter kebenaran sejati untuk melawan guntur hitam ini. Tapi apa gunanya menang, apa artinya? Mata Mile perlahan tertutup. Kuen meminta dia mengalahkan guntur hitam, pasti ada makna mendalam lainnya, bukan kemenangan sederhana. Tidak jauh, Kuen menatap penghalang 5 dimensi di atas, matanya tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Tuan, di mana kamu sebenarnya? Kamu sering bilang, sebab dan akibat. Segala sesuatu di dunia ini, ada sebab, pasti ada akibat. Kamu yang menciptakan kami, inilah sebab, tapi di mana akibat kami? Kami harus pergi kemana untuk menemukanmu? Bersambung.